Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Petarukan Bapak Jumiko SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Petarukan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ayat Kursi CGP Angkatan 10 Program Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berlimpah-limpah karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan yang tak kalah penting adalah dua nikmat yang kadang kita sebagai manusia lalai kepadanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama bertatap muka, bersilaturahmi dalam forum diskusi ilmiah yang insya Allah nanti akan bersama-sama kita lakukan, dan mudah-mudahan nanti proses dan hasilnya bisa membawa manfaat untuk kita dan untuk khususnya untuk SMK Negeri 1 Petarukan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Dan tak henti-hentinya kita senantiasa mengharapkan syafaatnya beliau atas izin Allah kelak ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang pertama dan yang utama adalah kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu, yang telah bersedia mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, di mana saya tahu untuk saat-saat ini Bapak Ibu sedang banyak sekali kesibukan, banyak sekali kegiatan, tapi Bapak Ibu masih bersedia menyediakan meluangkan waktu untuk saling berbagi pada kegiatan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak sekali terima kasih dan mohon maaf apabila kami mengganggu kesibukan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bahwa pada pagi hari ini kegiatan yang kita lakukan ini nanti adalah kita tadi sudah disampaikan Pak Ayat di awal bahwa kita akan melakukan diskusi yang sifatnya kolaboratif, saling bekerja sama, saling berbagi. Jadi tidak menggurui, tidak secara verbal Pak Ayat menyampaikan pengetahuannya, tidak, tapi ini nanti saya harapkan bersifat kolaboratif. Jadi kegiatan pada pagi hari ini adalah rangkaian proses pembelajaran Bapak Ibu semua, yang kita ketahui bersama bahwa Pak Ayat saat ini masih atau sedang menempuh proses pembelajaran, proses pendidikan dan pelatihan pada program guru penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Pemalang. Jadi beliau saat ini masih berjalan proses pembelajarannya, dan kegiatan pada hari ini merupakan bagian dari proses pembelajaran tersebut. Jadi sekali lagi, pada pagi hari ini adalah proses pembelajaran, saling belajar bersama. Nah, pada diskusi pagi hari ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan, ini terkait dengan modul 1.3 yang sedang atau sudah dipelajari Pak Ayat terkait dengan visi sekolah atau visi guru penggerak, di mana pada modul tersebut tujuannya adalah diharapkan guru penggerak itu memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengidentifikasi aset, potensi atau karakter sekolah yang bisa dijadikan acuan proyeksi ke depan sekolah yang diimpikan atau visi. Nah, kaitannya ini nanti visi yang diharapkan adalah visi yang betul-betul berpihak kepada murid, dan visi yang betul-betul menggambarkan profil pelajar Pancasila.
Nah, pandu kegiatan dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa berperan aktif, berpartisipasi mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Saya rasa cukup untuk pengantar dari kami selaku pengajar praktik atau pendamping dari Pak Ayat. Nanti bisa disambung atau langsung disampaikan oleh beliau Pak Ayat. Namun sebelumnya kami mohon kepada beliau yang terhormat Bapak Jumiko selaku Kepala SMK Negeri 1 Petarukan mohon untuk memberikan sambutannya untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dimas, pengajar praktik guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang. Yang saya hormati yang berbahagia Pak Ayat selaku CGP angkatan 10 Desa 1 Petarukan, dan Bapak Ibu yang hari ini diundang oleh Pak Ayat untuk berdiskusi bersama-sama. Yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kami sampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, pada menjelang siang, kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu, sehingga bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di ruangan ini untuk memenuhi undangan dari Pak Ayat. Semoga diskusi kita hari ini nanti membuahkan hasil, dan muaranya adalah untuk pengembangan lembaga SMK 1 Petarukan. Perlu kami sampaikan Pak Dimas bahwa di SMK Petarukan ini ada dua jenis CGP Pak. Satu calon guru penggerak dan satu calon guru pensiun. Yang saya busung. Ya busung itu CGP Pak juga Pak, calon guru. Jadi Pak Ayat itu CGP bukan CGP, maka sama-sama CGP Pak. Luar biasa. Dan kami perlu memberikan apresiasi Bapak Ibu pada Pak Ayat ini, bahwa beliau pendatang baru di SMK 1 Petarukan, tetapi luar biasa kinerjanya. Kami memantau dari pertama kali datang sejauh ini, memang beliau punya komitmen yang sangat bagus kepada lembaga, kepada pengembangan institusi, daripada tugas-tugasnya sebagai guru. Nah, ketika beliau lolos sebagai calon guru penggerak angkatan 10, maka ini lebih menguatkan dari kinerja Pak Ayat. Kami selalu memantau kinerja beliau, dan saya juga berharap teman-teman Bapak Ibu guru ini juga bisa mengikuti program yang sama yang diikuti Pak Ayat. Ya. Dulu saya pada saat di Songgo Pak Dimas, itu kewajiban guru saya guru penggerak Pak, karena nomor KP waktu itu. Jadi saya di Songgo itu 3,5 tahun Pak. Tahun pertama, tahun kedua itu PNS cuma saya, semuanya GDT. Nah, tahun ketiga baru dapat P3K. Begitu P3K langsung tak wajibkan ikut guru penggerak. Sehingga waktu itu satu sekolahan Pak, itu angkatan 7 Pak ya, angkatan 7. Itu ada sekitar 11 orang Pak, dari 15 orang guru yang guru penggerak. Dan yang ngajar itu Pak Tresno dari pengawas Pemalang. Kaget, ini kok kesempatan pakai teman baju itu, tak wajibkan kok. Kalau nggak ikut guru penggerak, SKP-nya nggak tak nilai guru busung. Kok udah daftar KP dengan lolos, orang dapat guru penggerak kok tak nilai SKP-nya, udah dapat KP. Alhamdulillah itu bagian dari motivasi. Memang sesuatu yang baik itu harus dipaksakan Pak Dimas. Jadi saya berpikir begini, kalau modelnya adalah volunteer, ya orang cenderung berada di zona nyaman. Nah, saya sudah sedang seperti ini, apa nggak apa? Maka sesuatu yang baik itu harus dipaksakan. Kalau modelnya selalu volunteer itu ya orang kalau berada di zona nyaman itu cenderung sudah malas untuk bergerak. Maka waktu saya berpaksakan. Nah, ini pelan-pelan juga akan kami dorong, kami paksakan di SMK 1 Petarukan. Karena kami melihat memang ada perubahan yang signifikan terhadap teman-teman yang sudah lolos untuk bergerak. Kita di sini sudah beberapa Pak, ada Pak Arif Budi, ada Pak Narto, ya, kemudian ada Pak Bu Ati, itu Pak Heri Dwi, Pak Muhatio. Ini kan kalau kami lihat memang ada perubahan yang signifikan terhadap pola mengajar. Maka dulu saya pernah mengusulkan bahwa di Brebes Pak, ketika diskusi dengan media suara itu, media suara BPGP, Badan Penggerak. Kalau misalkan
kurikulum guru penggerak itu disebut kurikulum yang terbaik untuk menyiapkan calon guru, kenapa kok tidak diberikan kepada LPTK sebagai pencetak calon guru, IKIP katakanlah, atau Universitas IKIP, ya. Sehingga pembinaan penyiapan calon guru itu memang dipersiapkan dari mulai mereka jadi mahasiswa. Nah, sekarang kan di Indonesia kan tumpang tindih, Pak. Sudah lulus LPTK, gelarnya SPD, sarjana pendidikan, kemudian harus ikut PPG lagi, pendidikan profesi guru, baru itu ambilnya guru penggerak, Pak. Ya kan, ya sih dibahas sama Pak. Selesai Pak, dibahas ya. Karena saya harus memantau PPDB, ya. Jadi kalau PPDB itu biasanya ruangan saya pindah, bergeser ke ruangan pelayanan PDB, karena memastikan pelayanan dilakukan dengan baik. Karena itu, terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumiko, dengan sambutannya luar biasa Pak Jumiko. Ternyata penggeraknya guru penggerak ya Pak. Penggeraknya guru penggerak luar biasa. Pengalaman beliau waktu saya PI pertama dan tadi itu salah satu beliau inspiratif sekali. Pengalaman Pak Jumiko luar biasa, inspiratif sekali buat ya kami-kami yang muda Pak. Mudah-mudahan bisa mengambil ilmu dari pengalaman Pak Jumiko terkait apalagi tadi ya dari awal guru pembelajar ya Pak dulu ya Pak ya, zamannya guru pembelajar. Ini memang guru penggerak berkesinambungan Pak. Memang awalnya dari guru pembelajar itu zamannya in-on dulu ya Pak modelnya ya. Saya juga aktif di sana. Kemudian PKB itu gantinya dulu pengembangan atau profesi berkelanjutan ya Pak ya, profesi yang berkelanjutan PKB. Kemudian ini muncul lagi guru penggerak. Ya mudah-mudahan nanti apapun kebijakannya diikuti saja Pak ya. Kita kan bukan membuat kebijakan, tapi kita pelaksana kebijakan. Mudah-mudahan nanti tadi bonusnya bukan apa-apa, tapi bonusnya adalah ilmu. Ini yang tak bisa ternilai dan tidak terharga dengan apapun. Ilmu dan pengalaman yang akan membuat kita terus mengembangkan diri, dan tujuannya sesuai kalau di guru penggerak ini buat yang selalu ditekankan kepada kami itu tujuannya adalah 3. Yang pertama itu untuk murid, yang kedua untuk murid, yang ketiga untuk murid. Semuanya fokus pembelajarannya untuk murid-murid kita. Nah, mudah-mudahan nanti makanya pada visi ini nanti harus dikaitkan, kita analisis bagaimana visi ini mampu mencerminkan keberpihakan sekolah kepada murid berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti selanjutnya silakan saya berikan kepada Pak Ayat untuk memandu kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pada pagi menjelang siang ini. Monggo Pak Ayat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan yang mana bisa mengikuti dalam acara kegiatan pendampingan individu 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan yang mana bagian dari rangkaian pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul akhir, amin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Petarukan, beliau Bapak Jumiko SPD MSI, dan yang terhormat juga Bapak Dimas Bagus Paruntun SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dan staf karyawan yang berkenan mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pada siang hari ini. Mohon izin, saya di sini berbagi pengalaman yang mana ini bagian dari tugas saya selaku calon guru
tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Dimas. Sedikit izin menyampaikan flashback ke belakang. Perjalanan saya sendiri sampai ke SMK Negeri 1 Petalungan itu memang di luar rencana ataupun di luar dugaan, yang mana proses itu tidak mudah dan berlarut-larut, tapi memang itu prosesnya, itu jalannya. Dan kalau saya kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, memang semua kejadian yang saya alami itu tidak ada yang singkat, tidak ada yang cepat, mulus, ataupun sebentar. Dan ini mungkin sudah seperti jalan hidup saya, sedikit curhat ya Bapak Ibu. Dan saya melihat sisi positifnya, karena saya yakin apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya pasti sudah diperhitungkan. Hambanya pasti mampu, walaupun jalannya berliku-liku. Dan sebelum kesini kebetulan beberapa saya menjadi bawahan ataupun guru yang mana dipimpin mungkin juga yang pernah memimpin Pak KS ya, diantaranya ada Pak Sopiri, kemudian Pak Haji Suyatno dan sebagainya. Beliau-beliau inilah salah satu yang menggembleng saya dulu di sekolah lama, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini saya terbentuk seperti ini oleh beliaulah yang mendidik saya, sehingga saya ucapkan terima kasih pada beliau. Dan di sini saya ketemu dengan Pak KS yang mana gaya bekerjanya hampir sama dengan beliau-beliau ini, sehingga mau tidak mau ya saya harus menyesuaikan dan beradaptasi. Tapi dengan bekal yang saya dapatkan dari kepala sekolah yang dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa beradaptasi. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih pada guru saya Bu Sumiati, beliau juga CGP, yang mana dulu beliau di depan mengajar saya duduk di depannya beliau sebagai siswa. Nah sekarang pada momen ini saya di depan, beliau ada di depan saya sebagai peserta. Nah ini mungkin suatu kebanggaan bagi beliau, karena ada salah satu peserta didiknya yang mungkin bisa melangkah sejauh ini. Dan saya ucapkan kembali kepada Pak Bu Sumiati atas mungkin sudah didik mengajar saya dan memberikan pengalaman sehingga saya bisa sampai ke momen ini. Dan juga bagi yang masih muda seperti Gus Fakri ini bisa termotivasi, terinspirasi dari ya tadi minimalnya perjalanan saya. Jadi jangan mudah putus asa, menyerah, ataupun keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, kembali ke diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelum saya menyampaikan ke materi, kita mengingat kembali apa yang sudah ada di dalam sejarah Indonesia, terutama pada presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang mana beliau membuat puisi. Puisi ini nantinya ada kaitannya dengan visi Indonesia, sehingga diintegrasikan oleh KHD pada filosofi pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, bisa disimak bersama-sama, ini puisinya beliau.
kami lah ya, anak busuk nama ya gitu. Jika aku berdiri di pantai Keliuk, aku mendengar lautan India bergelora membanti di pantai Keliuk itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Angkur Palaran, bukan lagi Angkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dan Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung menyanyi di pohon hidup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jika Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri biar nggak ngantuk ya, duduk. Bapak Ibu, tadi sekilas kita sudah menyimak bareng puisi Kampung Lihat Indonesia yang dibawakan oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ke materi atau ke diskusi. Alhamdulillah, saya di kegiatan CGP ini dari sekolah SMK Negeri 1 Petarukan sendirian, dan beliau Pak Dimas ini pendamping saya, pembimbing untuk pengajar praktik. Beliau orang Randu Dokar, berdinas di SD. Kemudian fasilitator saya dari Klaten, beliau Pak Muhammad Komari, yang sampai saat ini selama pendidikan saya belum pernah melihat sama sekali, hanya lewat dunia maya atau Zoom seperti itu. Dan itu esensinya kegiatan CGP. Jadi
vaksinnya itu tidak ada satu daerah, tidak satu daerah, semuanya di luar daerah dan tidak pernah ketemu sama sekali. Gitu. Ini tadi puisinya Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menyimak puisi tersebut? Apa bergelora, kemudian bersemangat, ataupun mengingat kembali mungkin yang pernah mendengarkan puisi ini, terutama guru bahasa Inggris mungkin Bu Ani. Ya, puisi itu dibuat berdasarkan sejarah yang saya baca itu ternyata sebelum Indonesia merdeka. Ya, sebelum Indonesia merdeka. Jadi Pak Insinyur Soekarno itu sudah melihat bagaimana Indonesia itu untuk ke depan seperti apa. Sudah punya gagasan dari segi manusianya, segi daerahnya, geografisnya, sehingga terciptalah puisi ini. Bahwa kita belajar, ternyata puisi itu dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam. Tidak hanya bentuk tulisan, ya, mungkin tadi bentuk puisi. Yang mana puisi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, serta berkolaborasi setiap anggota di dalam komunitas. Nah, sejalan dengan puisi tadi, sehingga KHD membuat filosofi yang mana yang sedang kami pelajari di CGP. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini kalau kita resapi seperti tugas kita sebagai guru atau pendidik, ya, mendidik anak-anak supaya mendapatkan atau mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kodrat anak itu menurut KHD itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, ternyata anak-anak yang kita didik itu ternyata dari lahir itu sudah dibekali mungkin kelebihan ataupun kecerdasan ataupun kemampuan. Nah, kecerdasan, kemampuan, dan keterampilan itulah yang kita itu tidak bisa merubahnya, karena itu sudah bawaan dari anak ketika lahir, sehingga itu dinamakan kodrat alam. Nah, hubungannya apa dengan kita sebagai guru? Hubungannya adalah kita sebagai guru atau pendidik hanya membimbing, menuntun, sehingga anak bisa meningkatkan kompetensinya atau kemampuannya atau keterampilannya yang sudah ada pada saat bawaan lahir. Apalagi di kita anak-anak SMK tentunya dengan memilih jurusan yang diminati, berarti sudah menandakan bahwa anak tersebut mempunyai potensi, baik yang memilih jurusan mungkin akuntansi atau AKR, kemudian TKJ, mungkin mesin, atau yang lainnya. Berarti anak itu sudah ada potensinya dari sana. Tinggal kita membimbing supaya lebih baik, supaya meningkat. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu. Kodrat zaman itu ya pengaruh budaya dari luar yang mana sudah berkembang maju sampai saat ini. Kita sebagai pendidik bagaimana caranya untuk memfilter atau menyaring sesuai dengan kebudayaan yang ada di negara kita. Nah, ini yang menjadi mungkin kendala kita atau musuh bersama, ya, mendidik anak tapi supaya tidak bercampur budaya dari luar. Karena pada dasarnya teknologi dikuasai oleh negara luar. Nah, ini yang menjadi hambatan kita. Nah, sebagai guru atau pendidik, kita ditugaskan untuk memilah-milah
budaya yang datang dari luar, kita ambil yang sisi positifnya, misal teknologi. Nah, teknologi mau nggak mau sesuai dengan kemajuan zaman kita harus kuasai atau menguasai. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal oleh negara lain. Nah, yang tidak baik atau negatif, kita harus berusaha memproteksi supaya anak-anak kita tidak mungkin terpengaruhi atau terprovokasi ataupun dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan KHD, nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah ketika saya mempelajari modul ini, tepatnya di modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, ternyata ada nilai dan peran seorang guru. Berarti di sini dispesifikasikan, lebih dikhususkan nilai dan peran guru penggerak. Yang mana nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu, nilai-nilai ini tentunya tidak asing bagi kita, bahkan sering mendengar. Tapi kalau kita berkomitmen untuk melaksanakan atau mengimplementasikan, tentunya tidak mudah atau tidak bisa instan. Pasti butuh proses atau waktu. Berikutnya adalah peran guru. Ya, peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran, bukan sebagai pemimpin guru atau kepala sekolah yang Bapak Ibu katanya bonus itu. Di sini adalah jelas sekali menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, mungkin bisa berbagi pengalaman atau sharing. Berikutnya adalah mendorong kolaboratif antar guru. Ya, kita bekerja sama dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah. Berikutnya adalah memajukan kepemimpinan murid. Nah, kita juga dituntut sebagai peran supaya bisa memajukan kepemimpinan murid. Misalnya kita memaksimalkan potensi anak dari segi akademis ataupun non akademis, atau dari kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Kemudian berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu, berkaitan dengan komunitas praktisi ini tentunya sangat menarik karena masing-masing guru sudah mempunyai komunitas. Misal ada MGMP ya, bahasa Indonesia ataupun matematika atau bahasa Jawa, atau yang kejuruan ya MGMP guru kejuruan. Nah, ini komunitas-komunitas praktisi yang harus digerakkan supaya apa? Aktif dan saling berbagi pengalaman untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran sekolah. Nah, visi itu akan tercapai jika dilaksanakan secara teratur, sistematis dan terencana, sehingga dibutuhkan suatu rancangan yang berlandaskan pada pendekatan inquiry apresiatif yang akan dijabarkan ke dalam model perubahan kerja. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan metode membuat visi, saya dalam mengikuti guru penggerak menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif yang nantinya akan menggunakan model perubahan tahapan baca. Nah, inquiry apresiatif, Bapak Ibu, adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi, baik di sekitarnya, baik di masa lalu ataupun masa kini ataupun masa depan, berdasarkan Cooperator and Witting tahun 2005. Nah, berkaitan dengan siswa kita atau anak-anak kita, bagaimana kita menggali potensi-potensi nilai-nilai positif yang ada di murid-murid kita. Nah, itulah yang kita maksimalkan. Itu maksudnya pendekatan inquiry apresiatif. Kemudian, setelah kita gali potensi nilai-nilai positif yang ada di siswa, kita kaitkan dengan dimensi yang ada pada profil pelajar
Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Dimensinya ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, inilah nanti yang akan kita diskusikan dengan membuat visi, ya, membuat visi supaya visi tersebut ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang tentunya berpihak pada murid. Setelah kita menyusun visi, Bapak Ibu, tentunya juga kita kaitkan dengan prakarsa perubahan, yang mana prakarsa perubahan itu bahwa perubahan di sekolah itu dapat diinisiasi oleh pihak luar, ya, mungkin luar lembaga, instansi atau masyarakat. Nah, akan tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan itu datang dari dalam. Ya, kalau yang membuat perubahan dari luar, nah tentunya nanti akan menjadi apa ya, keadaan yang tidak normal maupun tidak kondusif dan lain sebagainya. Itu bisa diperoleh dari luar. Tapi yang lebih bagus adalah yang dari dalam, karena orang dalam yang tahu kondisi sekolah kita, tahu kondisi siswa-siswa kita, tahu kondisi lingkungan sekolah kita. Itu berdasarkan oleh Roland Barthes, ya. Nah, pada prakarsa perubahan, Bapak Ibu, itu ada metode yang namanya tahapan baja. Baja ini singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, dalam menyusun prakarsa perubahan, metode yang digunakan di dalam CGP salah satunya menggunakan tahapan baja. Nah, bagaimana menyusunnya? Nah, tahapan baja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Di tahapan ini Bapak Ibu nanti merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah yang diinginkan atau diinginkan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran yang dapat diambil hal-hal positif. Kemudian berikutnya ada tahapan gali mimpi. Di sini Bapak Ibu menyusun narasi tentang kondisi ideal, impian yang diharapkan yang terjadi di lingkungan pembelajaran. Dan yang keempat, jabarkan rencana. Di sini Bapak Ibu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sebuah visi. Yang terakhir, atur eksekusi atau pelaksanaan atau implementasi. Bagaimana Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa saja yang akan diajak kolaborasi, siapa saja yang akan terlibat, dan bagaimana strateginya untuk mewujudkan visi tersebut. Prakarsa perubahan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ini sebuah contoh Bapak Ibu. Jadi dalam buat prakarsa perubahan dengan metode tahapan baja dengan konsep mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, misal buat pertanyaan. Nah, di sini apa yang harus saya lakukan? Nah, pertanyaan adalah untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, tindakannya ya kita harus mengajak kepala sekolah untuk sharing, kolaboratif, mengembangkan kreativitas anak. Berikutnya ada membaca literatur. Jadi referensi-referensi dari mungkin bisa sekolah lain ataupun sumber-sumber yang memang bisa sebagai pembanding untuk meningkatkan kreativitas anak di kelas. Kemudian ambil pelajaran. Nah, Bapak Ibu,
Di dalam tahapan berikutnya yaitu ambil pelajaran, misalnya pertanyaannya apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif. Nah, tindakannya adalah kita bisa melakukan survei ya atau memberikan kuesioner tentang bagaimana supaya anak-anak itu belajar merasa lebih kreatif dengan kolaborasi atau sharing. Kita menanyakan kepada bisa rekan sejawat, kepala sekolah atau pengurus sekolah, komite, bisa orang tua, bahkan siswanya kita ajak bicara, kita ajak diskusi. Nah, berikutnya adalah gali mimpi. Nah, kira-kira kebiasaan apa saja supaya anak di dalam pembelajaran bisa meningkatkan kreativitas anak bisa berjalan. Misalnya tindakannya adalah di sini membuat deskripsi ya atau membuat daftar keterampilan yang mana bisa sumbernya dari literatur. Nah, berikutnya jabarkan rencana. Misalnya pertanyaan yang Bapak Ibu susun adalah langkah sederhana, ya sederhana dulu, nggak usah yang paling sulit atau paling tinggi, ya sederhana untuk melakukan pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, tindakannya misal bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan atau dialog bersama anak-anak tentang sikap atau pola pikir yang menunjukkan kreativitas dan lain seterusnya. Terakhir, atur eksekusi Bapak Ibu. Pertanyaan disusun adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau, dan tindakannya adalah bisa mengajak rekan guru ataupun kepala sekolah ataupun rekan sejawat untuk mengobservasi kelas. Ya, itu. Bapak Ibu, setelah tadi paparan materi, kita menginjak ke acara inti yang mana diskusi penyusunan visi yang berdasarkan impian daripada Bapak Ibu. Saya memimpikan misal murid yang seperti apa. Nanti silakan dituangkan dalam bentuk kalimat rumpah nanti yang akan saya tampilkan. Nah, mudah-mudahan dalam menyusun kalimat rumpah tadi diharapkan Bapak Ibu bersungguh-sungguh atau sepenuh hati dan pikiran sehingga tertuang impian Bapak Ibu supaya visi misi itu bisa menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menyusun urusan visi, Bapak Ibu gunakan kalimat atau kata yang bermakna, kemudian spesifik dan berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini tentunya karena dari beberapa unsur guru dan dari guru kejuruan, saya yakin mempunyai impian yang berbeda-beda sehingga dalam forum diskusi ini bisa terjalan dengan aktif, saling sharing dan saling bertukar pikiran. Bapak Ibu, di tampilan sudah ada kalimat rumpah. Silakan Bapak Ibu bisa mulai menyusun kalimat-kalimat visi dengan impian Bapak Ibu supaya visi itu sesuai dengan potensi yang ada di murid kita dan lingkungan sekolah kita. Ada 6 Bapak Ibu kalimat rumpah yang perlu Bapak Ibu lanjutkan sesuai dengan kondisi murid dan sekolah kita, dan tentunya supaya berpihak pada murid dan sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, nanti nulisnya di kertas stick note yang saya bagikan, dan tidak ada bahasanya benar dan salah, karena ini impian Bapak Ibu yang nanti kita diskusikan visinya seperti apa nanti kesimpulannya.
Nah, setelah dituliskan, Bapak Ibu bisa ditempelkan di kertas kertas di depan papan ya yang sudah saya siapkan. Dan nanti saya minta tolong salah satu untuk membacakan dari hasil Bapak Ibu. Puisi yang luar biasa, bagus sekali itu tampilan pertama. Jika kita tarik dalam konteks sekolah, jadi puisinya Bung Karno, jadi disampaikan Pak Ayat, Bung Karno itu membuat puisi itu sebelum Indonesia ada. Itu puisi dibuat sebelum Indonesia berdiri. Tetapi Bung Karno sudah punya gambaran ke depan ini loh Indonesia, gitu ya. Nah, maka kalau ditarik konteks itu ya visi itu gambaran ke depan organisasi, lembaga atau apapun yang kita kelola, itu ke depan kita akan seperti ini loh, sesuai dengan karakteristik yang ada. Tadi disampaikan Bung Karno, Indonesia itu apa? Pangkur Palaran, bahkan apa? Burung perkutut, lagu Olesio dari Maluku, lautnya, udaranya, anak-anaknya, itu menggambarkan suatu gambaran ke depan, inilah Indonesia. Maka jika ditarik dalam konteks sekolah yang seperti apa ya yang kita impikan, nah, seperti itu. Maka di sini maksudnya kalimat tumpang ini maksudnya adalah silakan Bapak Ibu renungkan dari dalam hati Bapak Ibu sendiri ya, tidak usah harus sama, tidak perlu dan ada benar salah. Silakan Bapak Ibu, kita memikirkan murid-murid kelak itu seperti apa sih murid kita? Nah itu ya, murid kita itu nanti kita impikan kelak itu murid kita seperti apa ya karakternya ya yang kita harapkan itu ya dari sekolah kita. Kemudian kita percaya nih bahwa murid kita itu sebenarnya bagaimana, gitu ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Ini sampai ada kita dan warga sekolah paham. Nah, ini adalah sebenarnya untuk menggali karakteristik potensi di sekolah kita yang nanti harapannya dari kalimat rumpang ini bisa kita simpulkan menjadi sebuah visi. Kita maksudnya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu isi awal sesuai dengan apa yang ada di dalam benak hati Bapak Ibu. Itu contoh yang sudah saya buat. Rambu-rambu, gambaran. Ya, dengan pikirnya siswa ini kan keprimen, komen. Semua, dan mari kita simpulkan bersama-sama. Nanti akan kita cek satu-satu. Apabila ada visi atau kalimat yang sama masing-masing tadi yang Bapak Ibu tuliskan, nanti akan dijadikan satu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang kreatif, berprestasi, aktif, berwawasan luas, berbudi pekerti. Ini sama, ada kreatif juga, dan ada bertakwa. Ini mungkin bisa diartikan sama. Iya, luar biasa ini, lengkap sampai halaman belakang juga ada. Oke, jadi kita memberikan murid-murid yang berakhlak mulia, ya ini ambil sama, kemudian
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam keseharian. Ya, mungkin dari beberapa impian Bapak Ibu ini saya ambil salah satu ya, saya simpulkan. Dan berikutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sini anak yang memang sudah memiliki potensi atau serta bakat dan guru hanya sebagai penuntun. Ya, semuanya hampir sama. Dan jika saya simpulkan bahwa murid adalah anak yang sudah mempunyai potensi yang beraneka ragam, dan kita sebagai guru hanya sebagai penutur. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, ini mungkin saya ambil salah satu sebagai kesimpulan, karena beberapa juga ambil sama. Dan berikutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa menghadapi pembelajaran pasti guru akan menemukan karakter yang sangat berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Ya, kelihatannya ini lebih tepat nih, bahwa di sekolah adalah tempat yang nyaman serta menyenangkan untuk menuntut ilmu. Dan yang berikutnya lagi adalah bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk untuk saya dan guru lain bisa saling berkolaborasi dan bekerjasama dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, berarti Bapak Ibu yakin ya bisa bekerjasama dan berkolaborasi. Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid perlu kita layani dengan baik, ya, difasilitasi dalam pengembangan bakatnya. Ya, itu mungkin salah satu dari impian Bapak Ibu guru, simpulan yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, dari kalimat tadi yang Bapak Ibu isikan, apakah jika kita selaraskan dengan visi sekolah yang sudah ada, sudah sesuai, atau bagaimana pendapat Bapak Ibu? Dengan tadi yang Bapak Ibu tuliskan di sini, apakah perlu kita tambahi atau sudah bagus, sudah lengkap, atau kalimat yang sudah ada makna ataupun kalimat yang perlu disesuaikan dengan mengacu pada KHD ataupun profil pelajar Pancasila. Ingat, filosofi KHD di dalam pembelajaran adalah guru sebagai penuntun, pembimbing, bukan merubah atau menghasilkan. Oke Bapak Ibu, kira-kira apakah sudah sesuai dengan filosofi KHD ataupun profil pelajar Pancasila? Gimana Bapak Ibu? Misal menjadi lembaga vokasi yang unggul, kemudian mampu menghasilkan lulusan yang religius. Kalau kita itu Pak ayat itu yang mampu menghasilkan lulusan religius itu kan berarti itu kepada murid ya, kepada peserta didik ya. Nah, kaitkan dengan tadi mimpi Bapak Ibu terkait murid. Sudah ada semua enggak? Ini kan berarti murid yang merepresentasikan murid itu kan berarti religius, cerdas, kompeten, berprestasi gitu ya, yang diharapkan dari murid-muridnya dengan visi ini. Nah tadi dari mimpi Bapak Ibu semua
sudah merepresentasikan semua apa masih perlu disesuaikan? Sudah semua ya? Sudah. Religius. Tadi kan kadang narasinya beda tapi sebenarnya maknanya sama sih gitu. Kadang-kadang kan tadi beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia itu kan bisa jadi satu kata religius itu bisa ya. Bahkan ada itu misalnya di sekolah menemui diganti katanya menjadi soleh itu. Berita didik yang soleh katanya soleh itu merepresentasikan semua yang beriman, yang bertakwa, berakhlak mulia ya soleh. Anak yang soleh itu seperti itu. Ini religius juga bisa mewakili. Tadi cerdas tadi nah ini kalau cerdas dan berprestasi sama enggak? Kalau Ibu Cerdas berprestasi sama enggak? Bisa diadu enggak ini? Cerdas dan berprestasi itu ya kan itu dia. Kalau cerdas Tadi kayaknya ada kreatif juga itu tadi. Iya. Memimpikan mimpi pesan didik yang kreatif ya. Itu kan bisa. Hampir semua mengisikan kreatif. Semua ya. Iya. Kan berarti kan belum belum ada itu indikasinya. Ya, semua Bapak Ibu tadi Ya. ada siswa yang kreatif gitu ya. Tidak bisa disesuaikan. Sudah berprestasi, oh ada kreatif. Berarti salah satu ya Bu. Kalau cerdas otomatis berprestasi gitu. Harusnya bisa jadi satu ya Bu ya. Cerdas itu ya. Mungkin kreatifnya malah justru ditambahin itu. Cerdas. Iya, itu penting. Karena di SMK ya harus kreatif ya. Harus kreatif itu ya. Iya. Nah, di sini saya perlu penguatan Pak Ayat sedikit, Bapak Ibu terkait dengan narasi visi ya. Jadi narasi visi itu yang pertama memang harus menggambarkan postur dari lembaganya. Yang pertama, postur lembaganya dulu. Ya, lembaga yang bagaimana lembaganya. Setelah itu nanti disambung dengan narasi yang mencerminkan output atau karakter yang dihasilkan oleh peserta didiknya. Ini sebenarnya sudah masuk ini lembaga vokasi unggul. Nah ini berarti postur lembaganya adalah lembaga vokasi unggul, ya kan? Kemudian ini sudah. Nah ini kalimat berikutnya mampu menghasilkan lulusan yang religius. Ini adalah kaitannya dengan harapan untuk peserta didiknya. Jadi lembaganya kemudian kaitannya dengan peserta didiknya. Cuman yang perlu saya mungkin beri masukan di sini Pak Ayat dan Bapak Ibu, kalau bisa hindari kata menghasilkan lulusan. Hindari itu sesuai tadi filosofi KHD bahwa peran pendidik itu apa tadi Pak Ayat menuntun ya. Jadi kalau bisa hindari diksi menghasilkan, mencetak, membentuk, merubah nih, kalau bisa dihindari. Yang baik itu bagaimana? Yang paling baik itu menumbuhkan, mengembangkan ya, atau menuntun itu tadi. Nah, jadi mungkin lembaga vokasi unggul yang mampu menumbuhkan karakter religius, cerdas, kreatif, dan kompeten pada peserta didik. Seperti itu narasinya ya, di sini seperti itu Bu. Ini memang luar biasa. Saya selama menjadi pengajar praktik berkeliling mengamati visi-visi itu. Kadang ada yang betul dan sudah mulai bagus semua. Itu kadang ada. Kemarin saya di SDIT itu karena memang karakter coraknya mereka Islami ya. Jadi posturnya lembaga sekolah Islami, sekolah Islami yang menuntun peserta didik berkarakter kebinekaan global dan bernalar kritis katanya. Ada lagi sekolah modern, bahkan ada sekolah menyenangkan. Itu postur sekolahnya dulu. Sekolah kolaboratif juga ada. Sekolah kolaboratif yang menumbuhkan atau yang mengembangkan gitu. Nah, monggo, ini hanya saya masukkan saja nih, sambung dijadikan ini hanya sebagai referensi saja. Barangkali mau disimpulkan lagi Pak Ayat silakan, monggo nanti bisa ditulis. Monggo Pak. Ya, gimana Bapak Ibu tadi ada
yang mungkin sifatnya menguatkan dari Pak Dimas ya. Jadi kalau bisa kita menghindari kata-kata menghasilkan, karena itu bertentangan dengan filosofi GAD dalam pendidikan. Nah, ini mohon maaf, bukan berarti merubah ya Bapak Ibu. Artinya dalam diskusi ini supaya menghasilkan sebuah produk, itu visi. Yang mana visi itu yang nantinya barangkali ada mungkin kepala sekolah baru ataupun ya kita dimintai, nah, kita sudah menyiapkan. Tentunya kan itu kita harus sesuaikan dengan keadaan sekolah dan sesuaikan dengan filosofi. Ya Bapak Ibu, jadi tadi yang sudah dikuatkan oleh Pak Dimas, yaitu visinya yang ada di sekolah itu menjadi lembaga vokasi unggul, kemudian mengembangkan ya Pak, ya, menumbuhkan karakter yang karakter religius, kemudian cerdas, kreatif dulu. Ya bisa sambil ditulis Bapak Ibu ya. Menjadi lembaga vokasi unggul yang menumbuhkan karakter religius, cerdas, kreatif, kompeten itu Umum itu sifatnya, kalau kompeten. Kompeten kan kompetensi sifatnya umum ya Bapak Ibu ya. ya karena kita kaitannya SMK ya Bu. Oh gitu, oh bisa deh, nggak apa-apa. Ya, Iya karena kompeten dalam bidangnya ya. Iya. ya, berarti apa ditambah dalam bidangnya atau nggak usah ya? Otomatis itu mencakup keseluruhan ya Bu. Pak, saya mampu menghasilkan lulusan. Nanti katanya tadi itu jangan kita menghindari kata-kata menghasilkan, tapi dengan menumbuhkan atau mengembangkan. Menurut saya, kalau kita itu mengembangkan atau menumbuhkan itu baru proses. Tapi kalau kita itu ingin hasilnya, maka di sini menurut saya ini sudah pas, mampu menghasilkan. Bukan kalau menumbuhkan itu finishnya itu Proses, belum, ya. tapi kalau menghasilkan itu kita sudah sampai finish. Itu menurut saya Pak. Terima Pak kasih. Kasten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa. Iya, terima kasih. Betul. Karena lembaga kita itu kan nanti memang berproses, Bu. Nah, bagaimana untuk menghasilkan, maka dijabarkan dalam misi. Ya, itu. Jadi penjabaran misi itu lebih detail kepada hasil yang diharapkan, gitu. Pada hasil yang diharapkan. Nah, tadi karena sekolah kita itu kan menjalankannya ini prosesnya, proses penumbuhannya, karakter-karakter tersebut. Dan nanti dijabarkan lebih detail lagi, lebih rinci lagi pada, nah tadi pada Pak Ayat ini disampaikan kalau dalam modul guru penggerak ini prakarsa perubahan, makanya di situ perubahan, prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu sebenarnya misinya. Nah di situ nanti misi itu mewujud, menghasilkan peserta didik yang sebenarnya dengan apa nanti langsung di situ prakarsa perubahannya itu berarti berupa program. Misalkan tadi cerdas gitu ya, cerdas itu berarti menghasilkan peserta didik yang cerdas melalui pembelajaran berbasis proyek misalkan. Nah, itu langsung di situ dirincikan Bu. Ada. Baik Bapak Ibu, jadi hasil kesimpulan diskusi visi pada siang hari ini, yang mana Bu?
disesuaikan lagi. Mengembangkan gitu ya, karena sudah remaja sih ya, otomatis sudah ada. Mengembangkan ya. Bukan itu mungkin maksudnya adalah kita ini berbicara tentang visi. Sedangkan visi itu kan belum, dalam artian misi itu adalah hasil. Sedangkan menumbuhkan itu artinya adalah proses untuk bisa menghasilkan karakter religius itu. Karena apa? Kata-kata menumbuhkan itu adalah prosesnya itu sering atau selalu. Sedangkan menghasilkan di dalam SMK itu mungkin kata-katanya adalah apakah iya ketika kita sudah meluluskan itu selalu menghasilkan karakter dan kreatifnya peserta didik, kayak gitu mungkin maksudnya. Gitu ya Pak ya. Jadi kembali ke menumbuhkan itu adalah proses. Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah SMK itu adalah menghasilkan, bukan lagi kita berproses untuk menumbuhkan siswa. Endingnya itu loh Pak. Endingnya itu kan adalah hasil dari kompetensi peserta didik itu. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Atau menghasilkan gini. Bapak Ibu, ya memang visi itu mungkin kelihatannya salah satu menjadi daya tarik ya. Kalau kurang tertarik kan kadang orang luar pun membacanya visinya kok biasa toh atau gimana ya. Nah tapi kalau ada kata-kata yang bikin penasaran atau tantangan, misalnya tadi menghasilkan, berarti sekolah ini bagus. Berarti mampu menghasilkan lulusan yang punya karakter religius. Iya, termotivasi. Jadi ada CPD atau orang luar yang masuk melihat visi yang bagus itu sudah berarti ini sekolah top ini. Iya, salah satu dari yang tadi yang bicara sebuah sekolah itu. Walaupun memang kalau kita analisis bertentangan dengan teori KED karena tidak boleh merubah kodrat. Ini kan kita mencetak. Nah, padahal si anak ini sudah punya bawaan dari lahir. Kita tinggal membimbing ataupun mengembangkan. Jadi kita sepakati menghasilkan G. Kompetennya dirubah nggak? Karena kita SMK harus ada kompeten. Tetap ya. Yang maksudnya yang lain itu tetap ya. Oh, tambahan kreatif itu tadi ya. Iya. Tambahan kreatif. Visi itu kan Pak. Menghasilkan lulusan berapa? Harus menghasilkan karakter religius. Gitu ya. Itu nanti masuknya di misi ya Bu. Ini di misi ada Bu. Limi ya Bu. Menghasilkan lulusan yang Wani itu nanti misi. Misi ada sendiri. mengisi. Kalau nanti menghasilkan lulusan itu masuknya di misi. Ya gini ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sebenarnya diskusinya menarik sekali sebenarnya. Cuma dibatasi waktu. Iya. Diskusinya menarik dan ini bisa lebih dalam lagi, lebih pendalamannya lebih ini ya. Menghasilkan lulusan. Ya, tadi berarti lulusan Pak, lulusan. Ya, menghasilkan lulusan. Visi-misi. Berarti artinya tidak usah disesuaikan saja. Nah ini artinya ini kan tadi Pak, visi tadi Pak, jadi apa sih Pak? Visi yang sekolah yang pertama. Nah ini kita ini saja, kita identifikasi saja. Berarti pada visi sekolah. Nah, artinya visi yang sudah ada ini sudah sesuai dengan tadi apa yang Bapak Ibu tuliskan pada kalimat perumpamaan. Ya, jadi tidak perlu ada penyesuaian. Nanti ya. Kesimpulannya seperti itu kesimpulannya. Nah, ini hanya tadi sifatnya hanya penyesuaian antara kalimat-kalimat yang tadi Bapak Ibu isi itu kan kalimat yang menggambarkan cerminan yang diharapkan Bapak Ibu ya outputnya kemana. Ini karena tadi sudah sesuai maka visi yang sudah ada di sekolah ini
sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, sesuai dengan yang Bapak Ibu tuliskan. Gitu. Ya, nanti lebih lanjut bisa didiskusikan Bapak Ibu kalau ada waktu. Ya nanti saya tutup setelah Pak Ayat. Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya yang sangat luar biasa pada siang hari ini, dan belum selesai karena waktunya sudah siang dan Pak Dimas ada keperluan lagi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbagi dan berdiskusi bersama untuk membahas lebih lanjut. Dan kesimpulan untuk hasil diskusi untuk hari ini, kita anggap walaupun sementara tapi ya hasil ya Bapak Ibu, yaitu menjadi lembaga vokasi unggul, menghasilkan lulusan yang religius, kreatif, cerdas, kompeten, dan berprestasi pada peserta didik. Ini kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Ingat, kita tidak merubah visi sekolah. Ini hanya hasil diskusi kita saja. Ternyata merumuskan visi itu gampang-gampang susah, karena menyatukan aspirasi keinginan dari Bapak Ibu. Ya. Tidak usah kasih peserta didik. Ya, hanya ada yang dihapus atau dibolak-balik aja. Ya, gini Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Diskusi kita cukupkan, dan mohon maaf apabila selama kegiatan banyak kekurangan, entah itu datangnya dari saya ataupun yang lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya selaku CGP yang mewakili SMK Negeri 1 Petarukan, bila mana kurang bagus, kurang baik, kurang lengkap, kurang sempurna dalam mengambil kegiatan diskusi pada siang ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kegiatan kita cukupkan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dimas. Ya, terima kasih luar biasa Pak Ayat. Bapak Ibu, saya minta dong close sedikit buat Pak Ayat. Mampu memandu diskusi yang luar biasa, yang interaktif gitu ya. Sempat banyak diskusi, banyak pendapat. Sebenarnya ini butuh waktu yang lama sebenarnya, tapi kami waktunya dibatasi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lalui ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita menjadi lebih baik ya, membuka pengetahuan kita, pengalaman kita, pemahaman. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk ke depan untuk SMK Negeri 1 Petarukan. Bapak Ibu, ini baru sedikit sekali ilmu materi yang di guru penggerak, masih banyak sekali. Ini baru satu modul ya Pak Yat ya, masih banyak ilmu yang ada di sana. Maka dari itu silakan Bapak Ibu yang belum, yang masih muda-muda, masih ada kesempatan untuk mengikuti program berikutnya. Emang Bapak Ibu saya setuju. Teman-teman, tadi Pak KS menyampaikan ya, seperti itu sudah bersemangat sekali, memotivasi, mendorong gitu ya. Tadi Pak KS menyampaikan ada guru pembelajar, ada PKB. Saya ikut semua dulu itu Bapak Ibu, karena prinsip saya semua model pengembangan guru yang digelontorkan pemerintah semuanya baik. Ya, semuanya baik, tinggal kita ikuti. Minimal jika kita mengikuti program-program tersebut, minimal kita punya karakter atau kita punya kemauan untuk mengembangkan diri kita, ya, mengembangkan potensi kita, karena kita masih perlu banyak belajar, masih perlu untuk terus belajar dan belajar. Oke, jadi itu saja harapan saya. Mudah-mudahan nanti setelah ini Pak Ayat menyusul guru-guru yang lain di angkatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila ada kelemahan, ada kekurangan kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.